Oke, aku udah recording. Mm-mm. Halo. Eh, mana ya? Oke, baik, kita mulai aja ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada Bapak Hadi Kurniawan, S1 MSc APT, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis instrumen. Perkenalkan, nama saya Nopaniski Adi Bermen, sebagai moderator pertama yang akan mempresentasikan tentang tugas struktur yang telah Bapak berikan. Perkenalkan, kami dari kelas A2 dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama yaitu Nuraini Rizka Septiana, Afif Fadil Asmi, Syafina Rahmadita, Nopanisya Liberman, saya sendiri, Divya Putri Andini, Darin Iftinan, Clarin Aurelia Sadewi Paguh, Sisiala Gracela, Melda Elivia, Laili Febi Rahmadianti, Yudianto, dan Nabila Mayang Ningrum. Selanjut. Oke, baik. Pengertian SSA. SSA atau spektrofotometri serapan atom merupakan alat yang paling umum digunakan untuk mengukur konsentrasi berbagai unsur. Dalam penutupan kadar suatu logam dalam senyawa, perlu dilakukan atomisasi terlebih dahulu dengan menggunakan nyala. Spektrofotometri serapan atom atau SSA digunakan untuk analisis kuantitatif unsur-unsur logam pada jumlah sekelumit atau trace dan sangat kelumit atau ultra trace. Spektroskopi serapan atom didasarkan pada penyerapan energi oleh atom-atom netral dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau ultraviolet. Lanjut. Nah, sejarahnya apa sih? Nah, di sini kita bisa lihat yaitu peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Fraunhofer ketika menelaah garis-garis hitam pada spektrum matahari. Nah, pentingnya garis-garis ini baru dipahami pada tahun 1859 ketika Kirchhoff menerangkan asal-usulnya setelah mengamati gejala yang serupa di laboratorium. Sedangkan yang memanfaatkan prinsip serapan atom pada bidang analisis adalah seorang Australia, ya, namanya Alan Walsh pada tahun 1995. Sebelumnya ahli kimia banyak bergantung pada cara-cara spektrofotometrik atau analisis spektrografik. Beberapa cara ini sulit dan memakan waktu. Nah, makanya digantikan dengan spektroskopi serapan atom. Nah, metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi yang rendah. Lanjut. Instrumentasi SSA. Nah, pada alat SSA terdapat dua bagian utama, yaitu suatu sel atom yang menghasilkan atom-atom gas bebas dalam keadaan dasarnya atau suatu sistem optik untuk mengukur sinyal. Nah, bisa dilihat di sini merupakan instrumen SSA. Yang paling kiri ada sumber cahaya, kemudian menghasilkan nyala, ada monokromatur, detektor, penguat, dan tampilan. Kemudian ada juga dilihat di gambar sebelah kanan ya, ada hollow cathode lamp. Nah, ini menggunakan lampu katoda yang akan menghasilkan nyala ketika dia melewati cairan atau instrumen. Nah, kemudian lanjut ke monokromator, ke detektor, dan kemudian dapatlah hasilnya. Kemudian untuk presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang merupakan bagian-bagian dari instrumentasi alat spektrofotometri. Yang pertama yang merupakan bagian paling pentingnya yaitu adalah sumber radiasi. Jadi sumber radiasi ini fungsinya tentu saja sebagai sumber sinar, karena sesuai dengan namanya spektrofotometri itu bekerja dengan prinsip utama penyerapan atau absorpsi sinar, sehingga fungsinya adalah memberikan radiasi sinar pada atom-atom netral. Apanya? Terjadi absorpsi yang diikuti peristiwa eksitasi atom. Atometri eksitasi nanti kemudian akan memancarkan radiasi yang kemudian diukur dan menjadi hasil dari pengukuran spektrofotometri ini.
Sumber sinarnya biasa diperoleh dari lampu katoda berongga atau hollow cathode lens untuk setiap atom. HCl dapat berupa unsur tunggal atau kombinasi beberapa unsur. Misalnya kalsium, magnesium, aluminium, besi, mangan, tembaga, tank, timbal, ataupun timah. Baik, boleh selanjutnya. Terus yang kedua, instrumen kedua yaitu unit atomisasi atau atomizer nyala. Tujuan atomisasi ini adalah untuk mendapat atom-atom netral. Cara melakukan atomisasi yaitu dengan menggunakan nyala api, yang merupakan metode yang paling banyak digunakan. Atau zat dapat dilakukan seperti berikut. Yang pertama itu yang memakai nyala atau pembakar, yaitu larutan dikabutkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam bagian pembakar atau burnernya. Kemudian udara Ya Allah, tinggal colok di situ kan ada colokannya. Oksidan akan ditiupkan ke dalam ruang Ya itulah tersebut, dia. sehingga larutan akan Kan ada lagi besar-besar meresap orang. dan membentuk aerosol. Kabut halus dari aerosol kemudian dicampur dengan bahan bakar dan diteruskan, sehingga butir-butir yang besar akan mengalir keluar melalui pembuangan atau menjadi waste. Pemakaian nyala ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya itu mudah cara kerjanya, sehingga seperti tadi itu paling banyak digunakan dan hasilnya baik. Kekurangannya adalah efisiensi pengatomannya rendah, sehingga tingkat kepekaan analisisnya pun terbatasi. Kemudian penggunaan gas yang dapat beresiko ledakan, dan juga penggunaan gas yang banyak berarti dia relatif tidak efisien. Yang ketiga adalah jumlah sampel yang diperlukan relatif banyak, dan ini juga sama berkaitan dengan kedua poin awal, yaitu efisiensi pengatoman yang rendah. Boleh selanjutnya. Nah, cara yang kedua yaitu cara tanpa memakai nyala atau memakai tungku grafit. Yang pertama itu dengan memanaskan, dimulai dengan memanaskan tungku grafit menggunakan listrik. Makanya disebut tanpa nyala karena menggunakan listrik. Suhu dari tungkunya dapat diprogram atau diubah karena seperti tadi menggunakan listrik, sehingga pemanasannya dilakukan secara bertahap. Yang pertama tahap pengeringan atau desolvasi, yang kedua tahap pengabuan atau volatilisasi atau disosiasi, kemudian tahap pendinginan, dan terakhir tahap atomisasi. Keuntungan tahap dari pemakaian grafit ini yang tanpa nyala yaitu yang pertama, sensitivitasnya itu baik. Limit deteksi mencapai 100 hingga 1000 kali lebih kecil dari sistem yang menggunakan nyala api. Kemudian karena sensitivitasnya tinggi, lebih mudah digunakan atau bahkan satu-satunya pilihan untuk menganalisa renik dengan kadar kurang dari 10 mikrogram per liter. Suhunya dapat diatur, sehingga sampel yang dijadikan atom lebih banyak jumlah sampelnya. Kemudian cara penyiapan sampelnya lebih sederhana. Sampel yang mengandung asam pekat, larutan kental, larutan organik, serta cairan dan kandungan zat padat yang tinggi dapat langsung dianalisis dengan kepekaan yang lebih baik dari cara nyala. Kemudian kekurangannya, ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu karena pengoperasiannya termasuk instrumentasi, memerlukan instrumentasi tambahan untuk mengatur pemanasannya, maka perlu keterampilan lebih atau keterampilan khusus. Kemudian kemungkinan terbentuk senyawa karbida yang sulit diuraikan. Hal ini sudah mulai dikurangi dengan cara melapisi grafit. Jadi grafitnya itu yang digunakan itu grafit yang sudah memiliki lapisan. Tujuannya untuk menghindari yang tadi pembentukan senyawa karbida dari reaksi antara grafit dan sampel. Ya Allah, di depan tuh ada colokannya tuh, colokan HP tuh. Tanpa panas yaitu dengan penguapan. Metode ini digunakan untuk menetapkan raksa, karena raksa dapat menguap dengan mudah pada suhu sedikit di atas ruangan, dan dengan penguapan tersebut sudah berada dalam keadaan atom bebas.
Boleh selanjutnya. Kemudian bagi instrumentasi selanjutnya adalah sistem optik. Fungsi dari sistem optik adalah untuk memfokuskan sinar dari sumber sinar, mengarahkannya ke sampel, dan kemudian meneruskannya ke monokromator sampai ke detektor. Jadi sistem optik itu seperti pengatur fokus yang akan mengarahkan sinar kepada sampel. Setelah itu ada monokromator. Monokromator adalah bagian untuk mengisolasi sinar yang diperlukan, atau salah satu sinar atau lebih garis-garis resonansi dengan panjang gelombang tertentu dari sinar spektrum yang dihasilkan oleh lampu katoda berongga, dan meniadakan cahaya dengan panjang gelombang yang lain. Peralatan yang digunakan dalam monokromator adalah cermin, lensa, filter, prisma, atau PC difraksi. Monokromator ini menyesuaikan cahaya sehingga yang lewat dari monokromator adalah cahaya yang telah disaring, sehingga yang lewat adalah cahaya dengan panjang gelombang sesuai yang diatur. Monokromator yang digunakan harus memiliki resolusi yang baik. Umumnya resolusinya 0,2 nanometer. Resolusi di sini, resolusi yang tadi itu maksudnya adalah tingkat akurasi dari monokromator. Bila 0,2 nanometer artinya monokromatornya mampu mengatur cahaya sehingga didapat cahaya dalam akurasi 0,2 nanometer. Tolong selanjutnya. Kemudian cahaya yang lewat dari monokromator akan masuk ke detektor. Fungsi dari detektor adalah untuk menentukan intensitas radiasi dan garis resonansi yang keluar dari monokromator dan mengubahnya menjadi arus listrik. Biasanya menggunakan tabung pengganda foton atau photomultiplier tube. Syarat dari detektor ini adalah harus peka terhadap cahaya. Tenaga listrik yang dihasilkan dari detektor kemudian diteruskan ke amplifier, kemudian masuk ke dalam sistem pembacaan di mana skala yang dibaca dapat dalam satuan persente atau absorbansi. Dari detektor ini masuk ke amplifier seperti yang sudah disebut. Amplifier berfungsi untuk menguatkan sinyal listrik yang diteruskan oleh detektor. Selanjutnya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Yudi atas kesempatannya. Baik, jadi setelah kita membahas mengenai pengertian dari SSA itu sendiri maupun juga membahas mengenai instrumentasi, membahas mengenai aplikasi dari SSA dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aplikasi dari SSA ini kita dapat dari beberapa literatur, yang dimana yang pertama yaitu boleh next. Nah, untuk aplikasi yang pertama itu bagaimana cara menentukan logam kadmium dalam apakah unsur logam berat yang memiliki toksisitas yang tinggi ataupun sifat relatif dari unsur kimia kadmium ini dalam memberikan efek yang berbahaya bagi suatu organisme. Nah, dari kadar kadmium ini perlu diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan bahwa lingkungan perairan itu sangat mudah untuk teracuni, ini mana perairan ini juga sangat krusial bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi komponen-komponen yang biotik. Nah, untuk tentuannya ini dapat menggunakan verifikasi metode SSA nyala ini diperlukan dalam membuktikan bahwa apakah metode yang digunakan ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Parameternya itu dapat diuji dengan linearitas, akurasi, presisi, keterulangan, limit deteksi maupun limit kuantitasi. Nah, hasil dari verifikasi ini telah verifikasi dari metode penentuan kadmium dalam air limbah domestik menggunakan metode SSA atau AAS ini telah memenuhi syarat. Oke, next.
Baik, untuk aplikasi yang kedua yaitu menganalisis logam berat timbal dan kadmium dalam sampel ikan dan kerang. Nah, mengenai analisis ini dapat dilakukan menggunakan SSA. Nah, metode yang digunakan yaitu metode pencernaan basah untuk persiapan sampel sebelum dideteksi dengan AAS. Nah, contohnya, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa timbal dan konsentrasi kadmium pada ikan maupun tiram pada lokasi yang berbeda diperoleh tidak berbeda secara signifikan, atau hasil diperoleh itu tidak berbeda secara signifikan di beberapa lokasi. Itu kan timbal dan kadmium pada ikan dan tiram ini ditemukan di bawah konsentrasi yang mematikan. Instrumen AAS atau SSA ini masih valid untuk digunakan sebagai instrumen yang diperoleh akurasi. Oke, next. Untuk aplikasi yang ketiga yaitu menganalisis kandungan logam berat yaitu timbal maupun raksa pada cat rambut yang beredar. Nah, pada suatu literatur yaitu penelitian telah dilakukan penelitian mengenai analisis kandungan logam berat timbal dan merkuri pada pewarna rambut yang beredar, contohnya pada kota Makassar. Nah, di situ dilakukan analisis secara kuantitatif kadar timbal dan merkurinya dalam pewarna rambut kosmetik. Hal ini dikarenakan logam-logam tersebut seharusnya tidak boleh digunakan dalam sediaan-sediaan yang kosmetik. Nah, sedangkan untuk aplikasi yang keempat ini juga berkaitan dengan kosmetik, yaitu menganalisis logam kromium pada sediaan Prona TV atau Blon. Nah, kromium ini merupakan unsur akan dapat menimbulkan dermatitis. Dermatitis ini semacam radang pada kulit yang menimbulkan ruang kemerahan dengan gejala gatal-gatal, lalu bersisik dan lain, lalu menimbulkan oedema dan borok yang dapat meluas pada kulit. Nah, analisis logam kromium pada sediaan Prona PP atau Blason ini dapat dilakukan dengan metode SSA. Baik, boleh next. Nah, untuk aplikasi selanjutnya dapat dijelaskan dengan saudari Lady Baby, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadil. Akan saya lanjutkan. Aplikasi SSA dalam keseharian berikutnya ialah menganalisis unsur CN dalam rambut manusia. Nah, dalam suatu rambut, jenis dan konsentrasi unsur-unsur dapat merefleksikan status kesehatan seseorang serta menunjukkan di mana ia tinggal atau bekerja. Apabila konsentrasi ZN tinggi, maka dapat menjadi toksik terhadap tubuh atau menyebabkan defisiensi untuk unsur CU. Berbeda halnya dengan CU, apabila konsentrasi CU ini rendah, maka akan menyebabkan sel kekurangan oksigen yang mana akan mengakibatkan terjadinya anemia. Analisis CU dan ZN pada rambut manusia ini dapat dilakukan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA dengan metode nyala. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis logam timbal atau PB pada lipstick. Jadi lipstick ini merupakan suatu produk kosmetika yang dibuat dari cetak tuang bahan berbasis padatan yang mengandung bahan pewarna terlarut dan atau tersuspensi yang memenuhi kriteria sebagai pewarna. Sediaan ini mengandung lilin, minyak, dan pewarna sebagai 3 bahan utama dan beberapa bahan tambahan sebagai antioksidan, pengawet, dan parfum. Timbal dalam produk kosmetik bisa berasal dari beberapa bahan alami yang mengandung timbal ini, seperti pewarna dan pigmen, atau peralatan yang digunakan selama proses produksi. Next. Adapun kelebihan SSA yaitu kecepatan analisisnya. Jadi SSA ini memiliki kecepatan analisis yang relatif cepat. Selanjutnya SSA dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runut. Jadi ketelitiannya itu bisa sampai tingkat runut atau trace. Lalu yang ketiga, sebelum pengukuran tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan karena memungkinkan penentuan satu unsur dengan kehadiran unsur lain dan yang dapat dilakukan asalkan lampu katoda berongga yang diperlukan tersedia. Boleh next.
selain kelebihan tadi, ada juga kekurangan dari SSA ini, seperti kurang sensitif untuk pengukuran sampel bukan logam. Terus selanjutnya ada adanya gangguan-gangguan atau interferensi berupa peristiwa yang menyebabkan pembacaan serapan unsur yang dianalisis menjadi lebih baik. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. The Bluetooth device